Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kelima kali ini kita kembali dalam mata kuliah aspek hukum bank syariah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang argumentasi pendirian perbankan syariah. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang wacana pendirian perbankan syariah. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Terdapat sekitar 250 juta penduduk dengan komposisi muslim mencapai sekitar 83%. Praktek ekonomi syariah sudah eksis seiring dengan kehadiran Islam itu sendiri di Indonesia. Namun, kelembagaan ekonomi syariah khususnya pada sektor perbankan dan keuangan masih relatif baru di Indonesia. Sistem perbankan syariah di Indonesia baru dikenal pada awal tahun 1990 melalui kajian intensif yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim yang tergabung dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia, biasa kita sebut dengan MUI, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Kedua lembaga tersebut mengadakan beberapa konferensi dengan tema sekitar sistem perbankan tanpa bunga. Konferensi ini didasarkan pada desakan umat Islam untuk membentuk suatu bank yang bisa menawarkan produk dan jasa yang tidak mengandung riba. Pada akhirnya, pada konferensi keempat pada tanggal 22 hingga 25 Agustus 1990 disepakati untuk membentuk tim kerja pendirian bank syariah pertama di Indonesia. Nah, pada Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1968 ini ditegaskan bahwasanya banyak masyarakat yang belum mengenal istilah bank syariah. Atau dengan undang-undang tersebut bahwasanya konsep bank syariah itu belum terkenal di kalangan para bankir dan regulator. Namun, dikarenakan adanya desakan dari masyarakat dan dari berbagai perkumpulan organisasi Islam, utamanya dari MUI dan ICMI tadi, maka Undang-Undang Bank Nomor 7 Tahun 1992 disahkan. Pemerintah kemudian mendukung melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Nah, dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut diakui adanya suatu bentuk bank berbasis bagi hasil. Dengan adanya regulasi tersebut memungkinkan hadirnya suatu sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, akhirnya pada bulan November 1992 diresmikannya bank syariah pertama, yaitu dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Oke, selanjutnya pada tahun 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat. Juga dengan pertimbangan belum tersedianya peraturan khusus yang mengatur tentang perbankan syariah. Dalam undang-undang ini tercipta istilah yang berbeda untuk bank perkreditan rakyat dengan prinsip syariah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah. Undang-undang ini juga menentukan 3 jenis bank, yaitu bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan unit usaha syariah. Pakto 88 Paket Kebijaksanaan Oktober 1988. Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 atau Pakto 88 merupakan paket kebijakan ekonomi deregulasi perbankan di era Orde Baru. Paket tersebut adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1988, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Radius Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan atau KMP. Paket kebijakan ini kemudian lebih dikenal dengan Pakto 88. Adapun inti dari deregulasi perbankan melalui Pakto 88 ini adalah adanya kemudahan dalam pendirian bank-bank baru. Untuk karena itu, semakin banyak munculnya bank-bank swasta nasional baru yang ikut meramaikan bisnis perbankan nasional.
Era ini pula yang memberikan kemungkinan bagi pendirian perbankan dengan sistem bunga 0% atau zero interest. Selanjutnya, Pakdes 88. Paket Kebijakan 20 Desember 1988. Paket kebijakan ini disebut sebagai Paket Kebijakan Desember kedua, karena adanya paket kebijakan Desember pertama yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 1987. Dalam kebijakan ini, pasar modal bahkan lebih diregulasikan, yang membuat adanya partisipasi pihak luar negeri dimungkinkan dapat terjadi. Aktivitas keuangan lainnya seperti apresial, modal ventura, dan asuransi juga lebih dimungkinkan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan digulirkannya berbagai kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan, moneter, dan perbankan memberikan reaksi yang baik terhadap bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Selanjutnya, dasar hukum pendirian bank syariah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang perekonomian negara dan prinsip demokrasi ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1922 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.